Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Julianti. Nama saya Santi Wulandari. Nama saya Tiarawati. Nama saya Bunga Mauli Lestari. Di sini kami akan menjelaskan tentang Sistem administrasi kepegawaian. Selamat menonton. 1. Sistem kepegawaian negara. A. Sistem administrasi kepegawaian atau SAK. Kepegawaian negara adalah mekanisme dan aturan yang digunakan untuk mengelola seluruh proses administrasi kepegawaian di instansi pemerintah seperti pengkodean, pengembangan, dan pengakhiran masa kerja ASN atau aparat sipil negara. B. Tujuan SAK negara. 1. Pengaturan pengelolaan kepegawaian berjalan secara efektif dan efisien. 2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. 3. Menciptakan tenaga kerja yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas negara. Regulasi dan kebijakan. Aturan hukum yang mengatur ASN seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sistem manajemen. Pengelolaan berbasis teknologi informasi seperti Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau SIMPEG. Macam-macam SAK negara. 1. SAK pusat, yaitu mengelola pegawai di instansi pemerintah pusat. Kedua, SAK daerah, yaitu mengelola pegawai di pemerintahan daerah. Jenis-jenis SAK negara. 1. Pengadaan pegawai, yaitu perekrutan ASN. Kedua, pengembangan karir, yaitu pelatihan, promosi, dan pengembangan kompetensi. Ketiga, pemeliharaan kepegawaian, yaitu perlindungan kesejahteraan pegawai. Keempat, pensiun dan pemberhentian, yaitu pengakhiran hubungan kerja. Kedua, sistem kepegawaian perusahaan. Pengertian sistem kepegawaian perusahaan. Sistem kepegawaian perusahaan mencakup pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, termasuk perencanaan, rekrutmen, pengembangan, dan penilaian kinerja karyawan. Tujuan sistem kepegawaian perusahaan. 1. Mendukung tujuan perusahaan melalui pengelolaan karyawan yang efektif. Kedua, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Ketiga, mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Bentuk-bentuk sistem kepegawaian perusahaan. 1. Regulasi internal. Kebijakan perusahaan terkait HRD dan kesejahteraan karyawan. 2. Teknologi HRIS, Human Resource Information System. Sistem digital yang memudahkan pengelolaan data karyawan. Macam-macam sistem kepegawaian perusahaan. Yang ke-1, sistem kepegawaian kecil. Biasanya diterapkan di UKM dengan jumlah karyawan yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, sistem kepegawaian besar. Digunakan di perusahaan besar dengan struktur organisasi yang kompleks. Adapun jenis-jenis sistem kepegawaian perusahaan. Yang ke-1, rekrutmen, proses pemanasan tenaga kerja. Yang kedua, pelatih dan pengembangan, program pelatih dan peningkatan keterampilan karyawan. Ketiga, kesejahteraan karyawan, fasilitas kesejahteraan seperti asuransi dan tunjangan. Dan yang terakhir, yang keempat, evaluasi kinerja, penilaian kinerja untuk promosi atau kenaikan gaji. Kami mengambil PT Telkom Indonesia untuk diteliti sistem administrasi kepegawaiannya. Sistem administrasi kepegawaian di PT Telkom Indonesia mencakup 1. Rekrutmen dan seleksi, yaitu proses seleksi berbasis kompetensi dengan rekrutmen online. 2. Pelatihan dan pengembangan, yaitu pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan pegawai. 3. Pengelolaan kinerja, yaitu evaluasi kinerja berbasis KPI untuk rencana pengembangan karir. 4. Kompensasi dan benefit, yaitu paket kompetitif termasuk tunjangan kesehatan dan pensiun. 5. Manajemen karir, yaitu jalur karir yang jelas dengan promosi berdasarkan kinerja. 6. HRIS atau Human Resource Information System, yaitu sistem terintegrasi untuk data karyawan, absensi, dan administrasi lainnya. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan karyawan. Kesimpulannya adalah sistem administrasi kepegawaian bertujuan mengelola sumber daya manusia secara efektif.
Di sektor negara, sistem administrasi kepegawaian negara memastikan transparansi dan profesionalisme ASN. Di perusahaan, sistem kepegawaian mendukung tujuan bisnis melalui rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja. PT Telkom Indonesia menerapkan hal ini dengan sistem yang terintegrasi, mendukung karyawan melalui pelatihan, evaluasi, dan kompensasi.